Gaji 13 juta per bulan itu bukanlah hal yang mustahil, karena hal ini sedang dialami oleh salah satu channel ini. Dan kalian bisa langsung cek aja di Social Blade jika channel ini bisa mendapatkan 13 juta per bulan. Memang ini bukan angka pasti ya, tapi ini hanya perkiraan aja dari gaji channel ini. Dan ya, jika kita perhatikan, channel ini hanya membuat konten tentang cerita kisah Nabi dan Rasul, yang dimana nggak hanya uang yang didapat, tapi pahala juga ngalir terus ya teman-teman. Apalagi di bulan puasa ini, karena di bulan puasa seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, itu akan berlomba-lomba mencari pahala. Dan menurut saya ide konten seperti ini itu bakal laku banget, apalagi di saat bulan puasa ini. Konten ini juga cocok banget untuk pemula yang memang baru ingin memulai YouTube, karena buatnya mudah dan viralnya juga cepat. Dan saya akan memberikan satu tips yang jarang channel lain bocorkan, yang dimana jika kalian perhatikan, channel ini membuat videonya itu lebih dari 20 menit. Dan kalian nggak bisa menggunakan prompt atau perintah dengan cara seperti ini saat membuat cerita sejarahnya nanti, karena ada prompt khusus agar cerita sejarahnya ini bisa di atas 20 menit. Dan saya akan bagikan khusus buat teman-teman yang mau belajar dan udah like dan subscribe channel ini. Jadi oke, langsung aja sekarang saya akan bagikan step by stepnya. Dan saya akan bagi menjadi 3 step. Yang pertama membuat skripnya, yang kedua membuat gambar atau visualnya, dan yang terakhir pemilihan voice over AI-nya. Agar kemungkinan monetisasi kalian akan jauh lebih besar diterima oleh pihak YouTube. Jadi kalian nggak bisa asal pilih voice over AI-nya ya, kecuali kalian pakai suara kalian sendiri. Jadi oke, yang pertama kalian langsung buka aja ChatGPT. Dan karena kita akan membuat cerita sejarah tentang Nabi dan Rasul, jadi langkah pertama kalian bisa ketik prompt seperti ini. Dan tujuan prompt ini adalah agar kalian nggak bingung, jadi kalian bisa langsung pilih aja mau cerita Nabi yang mana. Jika sudah, kalian langsung kirim aja untuk perintahnya ini, dan kalian bisa lihat untuk daftarnya di sini. Jadi pilih salah satu aja ya, kalian mau cerita tentang Nabi yang mana gitu ya. Dan kita lanjut aja ke perintah berikutnya. Untuk perintah yang ini, kalian bisa ubah di bagian nomor dan nama dari nabinya ini. Intinya untuk nomor ini bertujuan berapa judul yang ingin kalian jadikan referensi untuk ceritanya nanti. Dan nama nabi ini sesuaikan aja dengan nabi yang ingin kamu bahas. Jadi oke, kalian langsung kirim aja. Dan kalian bisa pilih menurut kalian judul mana yang paling menarik untuk kita bahas. Atau kalian juga bisa baca cerita singkat di bagian bawahnya ini. Lalu pilih menurut kalian itu mana sih yang bagus untuk dibahas saat membuat videonya nanti gitu ya. Nah di sini saya akan contohkan aja pilih judul yang nomor 8 ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut untuk membuat ceritanya ini, kita buat ChatGPT-nya ini untuk memahami struktur cerita yang akan kita buat. Yang pertama, kalian bisa menggunakan perintah seperti ini. Alasannya agar ChatGPT-nya ini membuat cerita berdasarkan sejarah yang sudah ada teman-teman. Jadi bukan asal ngarang aja gitu. Dan nanti pasti ada keterangan memori seperti ini. Nah jika sudah, selanjutnya kita buat perintah sepanjang ini. Dan perintah ini adalah kunci agar ceritanya nanti itu bisa di atas 20 menit. Jadi kita membagi ceritanya ini menjadi beberapa bagian, dan cara ini menurut saya sangat bagus dan efektif sekali teman-teman untuk membuat video panjang atau skrip yang panjang gitu. Karena nanti skripnya ini akan tertata dengan jelas dan sangat menarik dan juga bagus sekali. Dan untuk perintah ini kalian tinggal ubah di bagian nomornya aja ya. Jadi sesuaikan aja dengan judul yang kalian pilih ada di nomor berapa. Setelah itu langsung kirim aja, dan pasti nanti ada keterangan memori seperti ini lagi. Jadi kalian bisa minta aja dari mulai pendahuluannya, lalu ke awal konfliknya, selanjutnya ke puncak konfliknya, lalu ke resolusinya, dan yang terakhir refleksi atau pelajaran apa yang akan kalian sampaikan dari ceritanya ini. Nah kalian bisa lihat jika skripnya ini sangat panjang dan bagus sekali. Jika kalian jadikan sebuah video, saya jamin videonya ini bisa di atas 20 menit. Tapi itu pun tetap tergantung ya teman-teman seberapa cepat atau lambat skripnya ini saat dibacakan. Nah untuk membuat gambarnya ini kalian bisa buka perintah baru dan masukkan prompt seperti ini. Jadi kita buat satu persatu prompt dari setiap bagian ceritanya ini ya teman-teman. Dimulai dari pendahuluan, jadi kalian tinggal masukkan aja cerita dari pendahuluan yang sudah kalian buat sebelumnya. Jadi kalian tinggal kopas aja gitu ya. Nah di bagian atas ini adalah perintahnya, dan di bagian bawah sini adalah cerita yang akan kita buat promptnya ini. Dan kalian juga bisa ubah nomornya ini, terserah ya mau berapa prompt atau gambar yang akan kalian gunakan untuk setiap bagian skrip atau ceritanya ini. Jika sudah, langsung kirim aja. Dan di sini kalian tinggal buat gambar dari promptnya ini menjadi sebuah gambar.
Nah, untuk cara mengubah prompt ini menjadi sebuah gambar, di sini saya akan menggunakan Pixlumen aja teman-teman ya. Dan selain Pixlumen, kalian juga bisa menggunakan Leonardo, tapi untuk Leonardo itu ada maksimal dari kreditnya teman-teman ya. Jadi kalian nggak bisa pakai sepuasnya. Beda dengan Pixlumen ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba Pixlumen aja untuk yang gratisan ya. Ya, walaupun menggunakan Pixlumen dengan fitur gratis ini nggak terlalu jelek kok untuk gambarnya ya. Dan menurut saya itu masih bagus-bagus aja gitu. Jadi, oke, di sini kalian yang belum daftar, kalian bisa langsung daftar aja menggunakan akun Google kalian ya teman-teman. Dan saya akan langsung klik aja di bagian generate for free ini. Dan kita langsung balik lagi aja ke ChatGPT teman-teman. Di sini kita tinggal copy paste aja untuk promptnya ini. Lalu balik lagi ke Pixlumen. Nah, kita masukin aja untuk promptnya di sini. Dan untuk settingannya terserah teman-teman ya, kalian mau pilih yang Pixlumen realistik juga bagus, atau kalian juga bisa pilih yang Flux juga bagus. Dan sini saya akan contohkan aja pakai yang Flux ya teman-teman. Dan untuk resolusinya kita ubah dulu ke 16:9 karena videonya ini kita akan membuat video panjang ya. Jadi oke, kita langsung generate aja. Oke, di sini generate-nya sudah jadi teman-teman, dan untuk cara downloadnya kita tinggal klik aja di bagian icon unduh ini. Oke, sudah terunduh ya, atau sudah terdownload. Nah, kalian bisa lakukan ulang lagi ke semua prompt yang sudah kita buat sebelumnya ya. Copy lagi, kita balik lagi, kita pastelkan lagi di sini. Dan di sini untuk settingannya benar seperti ini ya. Kita langsung generate lagi. Tinggal tunggu lagi. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara mengubah tulisan atau yang membuat gambar dari promptnya ini. Dan kita akan lanjut ke step berikutnya. Jadi oke, di sini saya akan coba langsung aja praktekannya bagaimana membuat suaranya. Yang pertama, kalian salin dulu untuk script yang pertama. Di sini saya akan copy paste dari script yang episode pertama ini ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita pergi ke Elephant Labs teman-teman. Nah oke, di sini kita tinggal pastekan aja untuk scriptnya ya. Nah, jika kalian belum login ya, kalian bisa login terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi karena di sini saya sudah login, jadi kita bakal langsung aja untuk generate suaranya. Dan sebelumnya di sini kita pilih suaranya dulu. Nah, untuk memilih suara yang premium dan realistis atau ya mirip dengan manusia, kalian klik aja di bagian voice ini. Nah, kalian pilih yang library ini. Dan selanjutnya di sini untuk bahasa kalian ubah dulu ke bahasa Indonesia ya. Dan untuk filternya ini terserah sih sebenarnya teman-teman, kalian ingin menggunakan yang cowok atau yang cewek. Dan di sini akan menggunakan yang cowok aja ya, misalkan saya pilih yang male. Nah, suara yang premium itu ada tanda checklist seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa gunakan aja. Dan untuk gratisan kalian bisa bebas pilih 3 suara ya untuk suara yang premium seperti ini. Dan saya akan coba menggunakan suara yang uncle ini teman-teman. Jadi kita klik. Nah, di sini sudah masuk ya untuk suaranya. Jadi kita kembali lagi ke text to speech. Oke, dan di sini kita ubah dulu ya teman-temannya untuk suaranya. Oke, di sini ke bagian setting, di sini kita ubah dulu voice-nya. Nah, saya akan pilih yang tadi uncle ya, yang ini. Nah, di sini untuk settingannya saya default aja teman-teman, jadi nggak saya rubah sedikit pun. Jadi oke, langkah selanjutnya jika sudah dipaste seperti ini, kita langsung generate aja di bagian sini. Bayangkan sejenak, kita kembali ke masa lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di sebuah kota yang tandus namun ramai oleh aktivitas perdagangan. Maka di kota ini, suku Quraisy menguasai hampir Namun saya sudah bagus ya untuk suaranya ini teman-teman, jadi kita bisa langsung download aja untuk suaranya. Caranya kan tinggal klik di bagian icon download sini aja. Oke teman-teman, sudah terdownload ya. Dan pertanyaannya, Bang, kan gratisan itu ada limitnya. Bagaimana kalau limitnya habis gitu kan? Ya memang benar ya teman-teman, untuk Elephant Labs itu gratisan hanya diberi 10.000 karakter gitu ya. Selanjutnya kalian harus berlangganan gitu. Nah, jadi kalian itu bisa buat akun baru lagi teman-teman saat limitnya habis. Dan kalian bisa menggunakan Temail. Jadi kalian nggak usah buat email banyak-banyak ya. Kalian bisa gunakan website Temail. Jadi setelah limitnya habis, kalian tinggal logout aja lalu buat akun baru lagi. Ribet memang, karena nggak ada yang mudah ya teman-teman, apalagi jika kita pengguna gratisan. Tapi alternatifnya, jika kalian nggak mau ribet, kalian bisa menggunakan suara kalian sendiri aja. Dan itu pun lebih bagus, lebih aman, dan pastinya jauh lebih simpel ya. Jika semua bahan sudah terkumpul, langkah selanjutnya kita akan ke proses editingnya.
Jadi oke, di sini kita langsung aja ya untuk ke cara editingnya. Sebenarnya untuk editingnya ini mudah dan gampang banget. Jadi oke, langsung aja kita klik di bagian proyek baru. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja foto yang sudah kalian buat sebelumnya menggunakan prompt tadi ya, atau cara tadi gitu. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal masukkan aja untuk voice over atau pengisi suaranya. Caranya klik aja di bagian audio, lalu pilih suara, dan di sini kita klik di bagian perangkat sini. Nah, kalian tinggal cari aja untuk voice overnya atau ya suara yang sudah kalian rekam atau kalian buat sebelumnya ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian tinggal paskan aja ya untuk audio dan visualnya. Jadi misalkan audionya menerangkan ini, itu sesuaikan aja dengan gambarnya gitu ya teman-teman. Oke, kita sesuaikan aja. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan efek ya teman-teman ya. Terserah kalian mau menambahkan efek apa. Di sini saya akan tambahkan efek kayak seperti salju-salju kayak gitulah. Jadi kayak kunang-kunang begitu. Caranya klik aja di bagian timeline sini, lalu pilih efek. Nah, di sini efek video, dan kita akan coba cari efek yang namanya. Dan di sini kalian bisa tambahkan kata kunci kunang-kunang ya. Kalian bisa pilih terserah mau yang mana. Misalkan saya coba pilih yang ini. Nanti akan seperti itu ya teman-teman ya. Lalu klik aja batal dan checklist jika sudah. Lakukan ke semua gambar ya teman-teman. Lalu klik aja lagi di bagian gambarnya, lalu efek video lagi, dan di sini kita klik kunang-kunang lagi dan kita pilih lagi. Intinya gunakan ke semua gambarnya ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian juga bisa tambahkan yang namanya transisi ya teman-teman ya. Caranya klik aja di bagian icon sini. Nah, oke, di sini kan bisa tambahkan transisi. Ya terserah ya kalian menggunakan transisi yang kayak gimana, tapi saya sarankan kalian jangan gunakan transisi yang terlalu banyak efek gitu ya, kayak yang jedak-jeduk begitu ya. Jadi kalian cari transisi yang kira-kira slow gitu ya, yang ya cocok aja gitu. Karena ini kan videonya video santai gitu ya, menjelaskan tentang ya edukasi atau sejarah cerita gitu. Jadi ya yang santai aja gitu. Nah, di sini saya akan coba yang campur aja teman-teman, karena ini menurut saya yang paling apa namanya ya, ya sesuai lah dengan tema ceritanya gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan misalkan kalian ingin gambarnya ada sedikit pergerakan, kalian bisa gunakan keyframe ya teman-teman ya. Caranya klik aja di bagian timeline sini. Nah, di sini ada icon seperti ini. Kita balik tarik ke sini, dan kalian bisa perbesar sedikit. Nah, nanti akan seperti itu tuh ya. Misalkan ini Maya, kalau kalian mau tambahkan pergerakan sedikit dari gambarnya ini gitu. Dan oke, selanjutnya di sini kalian bisa tambahkan auto caption ya, sesuai dengan channel referensi kita tadi. Jadi caranya klik aja di bagian teks ini, lalu di sini ada keterangan otomatis. Nah, selanjutnya kalian pilih aja terserah mau yang mana ya untuk auto captionnya. Misalkan saya coba pilih yang ini aja. Nah, untuk bahasanya jangan lupa ya kalian ubah bahasanya ke Indonesia. Jika sudah, klik aja hasilkan. Oke, untuk teks otomatisnya sudah jadi. Dan selanjutnya kalian juga bisa menambahkan background ya teman-temannya untuk videonya ini. Dan saya sarankan kalian cari background di YouTube ya yang no copyright. Misalkan kalian gunakan kata kunci background Islami no copyright gitu ya. Jadi kalian bisa cari aja, dan untuk cara menambahkannya ya sama aja ya seperti menambahkan pengisi suara tadi ya. Caranya klik di bagian audio, lalu pilih suara, lalu klik perangkat lagi. Nah, kalian tinggal cari backsoundnya aja gitu. Nah, untuk backsoundnya ini jangan lupa untuk volumenya dikecilkan ya teman-teman. Misalkan saya kecilkan di 10 aja ya, jadi jangan terlalu keras gitu ya. Atau kalian juga bisa gunakan background di aplikasi ini, tapi menurut saya nanti agak kurang aman ya teman-teman ya kalau kalian pakai background di aplikasi gitu ya, dari aplikasi editingnya ini. Jadi kalian bisa cari aja di YouTube, entah itu kalian cari di audio library atau di musik yang sudah disediakan YouTube, itu juga bisa sih. Ya kalian tinggal pilih-pilih aja lah mau nyarinya di mana gitu ya. Jadi oke, untuk cara yang editnya sebenarnya sih seperti ini aja teman-teman ya. Tapi misalkan menurut kalian masih ada yang kurang, kalian bisa sesuaikan aja dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Dan jika sudah, kalian tinggal langsung ekspor aja untuk videonya ini.
Dan seperti inilah hasil dari videonya. Bayangkan sejenak, kita kembali ke masa lebih dari 1400 tahun yang lalu. Di sebuah kota yang tandus namun ramai oleh aktivitas perdagangan, Makkah. Di kota ini, suku Quraisy menguasai hampir seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik, bahkan kepercayaan spiritual masyarakat setempat. Mereka menjaga Ka'bah, pusat ibadah yang dihormati oleh berbagai suku Arab. Namun sayangnya, kekuasaan ini juga disalahgunakan untuk memaksakan penyembahan berhala, menindas mereka yang dianggap lemah, dan menjaga kekuasaan di tangan segelintir elit. Di tengah sistem yang tidak adil ini, muncullah seorang pria sederhana bernama Muhammad bin Abdullah. Seorang yang dikenal karena kejujurannya, hingga dijuluki Al-Amin yang terpercaya. Namun, statusnya yang mulia di mata masyarakat berubah drastis ketika beliau mengumumkan bahwa dirinya menerima wahyu dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, untuk menyampaikan ajaran tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Misalkan kalian masih ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Dan oke, jumpa lagi di konten menarik berikutnya.